Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 20907502069, nomor urut 37 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pengantar bisnis digital. Apa definisi bisnis digital? Sesuai namanya, digital business adalah bisnis yang memanfaatkan alat-alat digital atau dapat dikatakan sebagai bisnis yang telah digitalisasi. Dalam arti yang lebih luas, digital business adalah bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Biasanya, penjualan produk untuk usaha digital dilakukan secara online dengan memanfaatkan media-media digital, terutama internet. Akan tetapi, sebenarnya bisnis ini tidak terbatas hanya menjual produk saja, tetapi juga bisa menjual jasa. Sepanjang memanfaatkan alat-alat teknologi, maka dapat disebut sebagai digital business. Kenapa bisnis digital penting? Bisnis digital telah berkembang menjadi lebih dari sekedar menjual secara online. Menurut Accenture, bisnis digital menciptakan keunggulan kompetitif berdasarkan kombinasi unik dari sumber daya digital dan fisik. Mereka melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa, dan dengan cara yang membangun keunggulan komparatif. Berikut beberapa alasan. Yang pertama, untuk organisasi pemilik bisnis digital, yaitu memperluas tempat pasar ke pasar nasional dan internasional. Kemudian, dengan mengeluarkan modal minimal, perusahaan dapat dengan mudah menemukan lebih banyak pelanggan, pemasok yang lebih baik, dan mitra bisnis yang lebih cocok dari seluruh dunia. Kemudian, e-commerce mengurangi biaya pembuatan, pemrosesan, distribusi, penyimpanan, dan pengambilan informasi menggunakan kertas. Terakhir, e-commerce mengurangi waktu antara pengeluaran modal dan penerimaan produk dan layanan. Yang kedua, untuk konsumen, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau bertransaksi 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir semua lokasi. Yang kedua, memberikan pelanggan lebih banyak pilihan, mereka dapat memilih produk yang berbeda dari banyak vendor. Ketiga, menyediakan produk dan layanan yang murah kepada pelanggan dengan mengunjungi hanya tempat dan pembuat perbandingan cepat. Keempat, pelanggan dapat menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, tidak lagi berhari-hari atau berminggu. Untuk masyarakat, memungkinkan orang untuk bekerja di dalam ruangan dan tidak harus keluar untuk berbelanja. Hal ini menghasilkan penurunan kepadatan lalu lintas dan mengurangi polusi udara. Kedua, memungkinkan orang-orang di negara-negara dunia ketiga dan daerah pedesaan untuk menikmati berbagai produk dan layanan yang akan sulit didapat tanpa e-commerce. Ruang lingkup bisnis digital terdapat 3, yaitu business to business. Dalam model bisnis ini, hubungan bisnis yang dilakukan adalah antara perusahaan dengan perusahaan atau sesama para pengusaha atau pelaku bisnis online. Contoh B2B, misalnya e-procurement dan enterprise resource planning ERP. Kedua, business to consumer, B2C. Hubungan bisnis dilakukan antara perusahaan online, pengusaha atau pelaku bisnis dengan para konsumen. Contohnya adalah www.webexkidsworld.com. Kemudian, consumer to consumer, C2C. Lanjut, infrastruktur bisnis digital. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur e-bisnis merupakan sumber daya bersama yang terdiri dari komponen teknikal e-bisnis, infrastruktur, hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Kedua, human e-business infrastructure, keahlian, pengalaman, kompetisi, komitmen, nilai, norma, dan pengetahuan. Model bisnis digital. Berbagai model bisnis seringkali muncul karena adaptabilitas model bisnis lama dan disesuaikan dengan era digital sekarang ini. Berbagai macam jenis model bisnis digital yang marak kita temukan sekarang ini. Berikut adalah beberapa model bisnis yang banyak digunakan oleh para praktisi bisnis. Pertama, model gratis atau model yang didukung iklan.
Google serta Facebook adalah contoh yang baik tentang bagaimana memanfaatkan model bisnis yang didukung iklan dan gratis. Ide di balik model bisnis ini menawarkan layanan secara gratis dan pengguna kemudian menjadi produk yang dijual. Kedua, model freemium. Contoh adalah Spotify. Semua orang dapat menggunakan layanan secara gratis dan mendapatkan iklan, tetapi jika menginginkan lebih banyak fitur dan kualitas yang lebih tinggi, harus membayar langganan bulanan. Ketiga, model e-niaga atau e-commerce model. Salah satu perusahaan pertama dan paling sukses yang menjual produk fisik melalui toko online dan model bisnis e-commerce adalah Amazon. Saat ini juga merupakan model bisnis paling terkenal di web. Keempat, model marketplace peer-to-peer, pasar dua sisi. Penjual dan pembeli menggunakan platform pihak ketiga untuk memperdagangkan barang dan jasa mereka. Marketplace ini bisa melibatkan layanan Uber, Upwork, dan lain-lain, atau juga produk eBay, Etsy, Amazon. Masalah terbesar model bisnis ini adalah kompleksitas dan dinamikanya. Kelima, model berlangganan. Kita semua tahu Netflix atau Office 365. Produk ini contoh bagus dari model berlangganan klasik. Di sana pengguna mendapatkan akses pembaruan layanan dan lain-lain setiap bulan atau tahunan. Model berlangganan terutama digunakan untuk konten perangkat lunak dan keanggotaan. Perusahaan e-commerce global PayPal adalah satu contoh model bisnis digital memulai layanannya pada tahun 1998 dan saat ini beroperasi di 202 pasar. Perusahaan adalah bank yang diakuisisi yang melakukan pemrosesan pembayaran untuk vendor online, situs lelang, dan penggunaan komersial lainnya. Mereka memungkinkan pelanggan mereka untuk mengirim, menerima, dan menyimpan dana dalam 24 mata uang di seluruh dunia. Saat ini PayPal mengelola lebih dari 244 juta akun, lebih dari 100 juta diantaranya aktif. Ketika semakin banyak orang mulai melakukan bisnis online, kebutuhan akan komunikasi dan transaksi yang aman menjadi jelas. Pada tahun 2004, Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (PCI) dibentuk untuk memastikan bisnis memenuhi kepatuhan dengan berbagai persyaratan keamanan. Organisasi ini dibuat untuk mengembangkan peningkatan penyebaran dan penerapan standar keamanan untuk perlindungan data akun. Pada 2010, platform pembayaran Square memungkinkan usaha kecil menerima kartu debit dan kartu kredit pada perangkat seluler. Pada Q4 2017, volume pembayaran Quarter Square adalah 717,9 miliar US dollar. Inilah sekian dari presentasi dari pengantar bisnis digital. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.